1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Bambang Hermanto. Beliau CEO dari MTM, National Hospitality Certification. Jadi ini sebuah perusahaan yang mensertifikasi hotel, restoran, biro perjalanan dan lain sebagainya berkaitan dengan industri hospitality ya. Jadi separuh pemerintah, separuh swasta. Ya. Itu pun terkena imbasnya pandemi ya. Oh iya, karena tutup gitu. Tutup semua. Yang mau disertifikasi. Nah itu dia. Tadi Kekasih Tuhan dengar kesaksian Pak Bambang bagaimana beliau struggle di masa pandemi sampai bulan Juli. Juli baru saja lewat loh. Itu baru lewat berarti. Iya, baru saja. Ingat. Tadi Pak Bambang juga sempat menyebutkan bahwa Juni lalu istri beliau divonis kanker. Iya, dicurigai. Kanker. Ya, itu dokter ahli itu spesialis yang top itu. Mengatakan seperti itu. Sudah duit nggak ada, istri divonis atau dicurigai kanker. Iya. Bapak kemudian tadi langkahnya adalah masuk ke ruang perang, yaitu berdoa. Oke. Ya. Tadi untuk masalah finansial, roda perusahaan tetap bisa jalan. Tuhan jawab dengan luar biasa di bulan Juli. Kekasih Tuhan, Juli baru lewat. Berarti Anda mendengarkan kesaksian yang fresh from the oven. Iya. Bagaimana betul. Dengan istri, Pak? Iya. Istri ketika dicurigai mengidap kanker, itu kami berdua semakin menyatukan hati kami kepada Tuhan. Jadi istri sekarang malah lebih aktif sekali. Dia sampai ini ada alarm untuk lonceng untuk setiap kali doa dia. Jadi intens sekali dia. Sayang sekali Ibu tidak ikut ya pagi hari ini ya. Kalau bisa kan bisa konfirmasi dengan beliau. Iya, sangat intens sekali berdoa. Ya, saya juga berdoa setiap hari ya. Dan ini bulan Juli juga. Ya. Ingat Juli baru berlalu Kekasih Tuhan. Pertengahan kemarin itu kami ini kan sudah umur ya. Saya sendiri sudah 65 sebenarnya. Ya, itu istri saya sampaikan itu ada pendarahan. Nah maka itu dicurigai itu. Ya, pendarahan. Akhirnya dokter menyarankan coba dikuret aja. Ya. Di usia yang tidak lagi muda ya. Iya, di usia yang tidak lagi muda. Kan aneh, kita ini sudah umur sudah berhenti lama ini sebenarnya. Sudah berhenti 2-3 tahun sudah tidak menstruasi. Tahu-tahu ada menstruasi, sudah umur kita. Nah, kemudian setelah dikuret, kemudian di biopsi, dilihat hasil daripada ini apa yang kuret itu negatif, bahkan bersih, tidak ada sakit kanker sama sekali. Haleluya. Itu praise the Lord. Iya. Itu yang terjadi seperti itu. Itu pertengahan Juli. Jadi kami ini menerima sukacita yang luar biasa bulan Juli ini. Iya. Itu seperti kekayaan bangsa-bangsa itu dialirkan kepada dialirkan ke tempat kami. Tetapi ada satu cerita sebenarnya. Nggak semudah yang mungkin Anda kekasih Tuhan. Anda mendengar ringkasannya, jadi kayaknya gampang ya ternyata ya gitu ya. Iya. Tidak mudah ya prosesnya. Tidak mudah. Setiap kita kalau menghadapi struggle seperti ini tidak mudah. Ya. Tidak mampu bayar gaji nanti, kemudian istri sedang sakit, kemudian perekonomian juga melambat. Terus kalau kita lihat bayang-bayang sektor pariwisata itu yang paling terpuruk di negeri ini, mungkin di seluruh dunia itu. Hotel, restoran, biro perjalanan tutup semua. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan?
Tuhan berbicara lagi di dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, jadi menabur di masa kekeringan. Saya apa yang saya dapat ini sebenarnya saya sampaikan kepada kekasih Tuhan ini. Ini Tuhan berbicara seperti apa, ikuti. Ya, ketika kita ada di ruang doa, firman Tuhan ini banyak berbicara kepada kita. Ya, banyak sekali. Maka sering-seringlah masuk ke ruang doa Anda. Ya, ke ruang doa ini penting sekali. Ya. Nah, saya mendapat itu sebenarnya bukan ada uang seperti tadi yang saya sampaikan toh, untuk nanti bayar gaji karyawan aja nggak ada. Bayar gaji karyawan nggak ada. Ya. Semua nggak ada. Terus apa yang mau ditabur? Apa yang saya mau tabur? Ya, saya mempunyai komitmen sebenarnya seperti Hana. Ketika dia berdoa di dalam bait Tuhan, dia katakan bahwa jikalau dia mempunyai anak laki-laki, nanti aku akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya komitmen, ya, nasar seperti ini yang ada di hati saya. Ya, karena tidak ada yang saya tabur memang. Betul-betul tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak pernah maksa kita sebenarnya. Ya, kalau kita, tapi setiap orang ini berbeda ya. Kita lihat janda Sarfat itu, dia hanya punya segenggam aja, segenggam tepung dan itu Tuhan katakan, buat itu kemudian berikan kepadaku, dan Tuhan melipat gandakan luar biasa. Ini masing-masing orang berbicara beda, ya, mendapat dari Tuhan itu. Nah, silakan apa kira-kira yang Tuhan sampaikan. Tetapi firman ini berbicara ke saya, dan saat itu saya tidak memiliki uang sama sekali. Ya, tapi saya punya komitmen. Tuhan kan berbicara bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di situ hatimu berada. Harta saya itu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pendeta, para romo, kemudian panti asuhan. Ini kerinduan saya ini. Saya nangis, Tuhan, aku sudah begitu lama ini tidak memberi. Saya ingin memberi, Tuhan. Ya, saya mau berikan ini untuk mereka yang saat ini juga mengalami pandemi juga. Sampai ada yang saya kirim, ya, hamba Tuhan itu. Pak, ada benih kasih sudah saya kirimkan. Iya tahu itu, iya tahu. Soalnya apa? Sudah tinggal 50.000 di ATM saya. Ini luar biasa. Ada lagi hamba Tuhan yang berbicara pas, uangnya pas gitu. Wow, ya, luar biasa. Jadi itu keunikan Tuhan berbicara kepada setiap orang itu luar biasa memang. Nah, itu kunci yang kedua, itu menabur. Ya. Dan menabur tidak selalu uang kan, Pak, ya? Menabur tidak selalu uang. Ya. Ini betul sekali, Mbak Wahyu. Ada keluarga saya yang sakit. Ini masa pandemi. Ini dia kebetulan tidak ada pekerjaan. Tetapi dia ini setia nunggui orang yang sakit ini, keluarga yang sakit ini. Sebelumnya itu bersungut-sungut terus. Itu dia datang ke saya bersungut-sungut terus. Kenapa kok keluarga yang lain itu nggak peduli? Ya, kok aku aja yang suruh jaga itu. Saya sampaikan ke dia, orang lain pada saat kamu kesusahan itu kan menabur untuk kamu, untuk anakmu, untuk biaya
kuliah anakmu, untuk biaya hidupmu. Nah, pada saat seperti ini, orang-orang ini tidak bisa memberi. Kamu yang kaya ini, yang paling kaya, karena kamu bisa memberi kasih, bisa menjaga ini. Ini nilainya itu sama dengan ketika orang berbagi berkat itu. Saya sampaikan seperti itu. Nah, ini memberi itu tidak hanya dalam bentuk uang. Kemudian hati yang memberi ini pun juga akan diperhitungkan oleh Tuhan. Betul. Akan ditakar oleh Tuhan nanti. Iya. Kalau mau bernasar, nasar yang sungguh-sungguh. Jangan seperti nasarnya Yefta. Waktu itu Yefta katakan bahwa gak mikir apapun yang keluar dari rumahku pertama kali dikatakan aku persembahkan anak satu-satunya. Nangis dia, kecewa. Iya. Tapi Hana enggak, sukacita. Ketika dia sukacita menyerahkan Samuel, apa yang terjadi? Dia mendapatkan anak laki loh itu. Dan bahkan ditulis dalam 2 kitab ya. Yefta nggak ada ditulis lagi ya. Iya, betul sekali. Ini luar biasa tuh. Jadi kunci yang kedua adalah menabur di masa kering. Selain berdoa, menabur di masa kering. Apakah cukup itu saja? Ada yang ketiga, Mbak Wahyu. Yang ketiga. Ya. Apakah itu? Yang ketiga ini adalah bekerja keras. Bekerja keras, jangan lupa. Sudah berdoa, sudah menabur, terus santai-santai. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Seperti tadi saya bilang, saya mau sehat, tapi saya nggak diet, saya makan seenaknya sendiri, sembarangan, ya saya nggak akan sehat itu. Padahal Bapak ini kan sertifikasi di hotel tuh biasanya disuguhi macam-macam. Sangat. Ini GM yang dengarkan itu paling istimewa. Kita ini kalau sudah datang itu dijamu luar biasa. Apa itu saja diberikan ya. Iya. jadi seperti itu. Nah, ini bekerja keras. Firman Tuhan kan juga mengatakan bahwa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan makan. Ya. Tegas loh itu. Tegas sekali itu. Jadi bekerja keras, minta hikmat Tuhan. Masa pandemi, masa krisis ekonomi seperti ini itu minta hikmat Tuhan. Ya, ketika saya sebagai dekan waktu saya di kampus waktu itu sudah nggak ngajar lagi sudah sekarang? Enggak karena sibuk ya. Iya. Ketika saya dekan waktu itu saya sampaikan ke mahasiswa, saya sampaikan ke mereka bahwa kalian you have to be incredible person, saya bilang gitu. Kalian harus menjadi orang yang luar biasa. Incredible itu kan luar biasa, tapi saya singkat. Incredible itu apa, Pak? Innovation, kreatif, different, dan able. Innovation itu bisa berinovasi, berinovasi. Masa seperti ini berinovasi, ya. Kreatif, harus kreatif. Apa yang bisa dimanfaatkan, apa yang bisa dijual, apa yang minta hikmat Tuhan pokoknya. Masa-masa seperti ini. Kemudian different, harus beda sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang berbeda. Kemudian able, tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Tuhan. Ya, semuanya bisa bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kira-kira seperti itu. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. Iya, tidak ada yang tidak bisa. Tuhan sendiri kan mengatakan masa kekeringan seperti ini, masa di mana kita letih, lesu, berbeban berat. Mari datanglah kepada aku. Ya, aku akan memberikan kelegaan. Sebab kok yang kupasang enak. Ya, enak, ringan. Dan bebanku pun ringan, kata Tuhan. Iya. Karena apa? Bersama Tuhan itu kita ini ringan. Iya, memang sulit, tapi andalkan Tuhan, karena di dalam
kelemahan kita itu kuasa Tuhan itu dinyatakan. Amin. Ya, dinyatakan itu. Itu yang saya alami itu seperti itu. Oke. Kekasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang pagi hari ini itu sebuah sharing life, kesaksian hidup Pak Bambang. Bagaimana beliau mengalami sendiri pertolongan Tuhan, tetap harus melewati masa-masa yang tidak nyaman, tidak enak, tetapi ketika firman Tuhan dilakukan, boom. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin memang Pak ya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Dikasih Tuhan, Anda jangan cuma percaya dengan apa yang kami perbincangkan, apa yang Pak Bambang ceritakan. Alami sendiri. Alami sendiri. Cobaan kalau nggak percaya. Iya. Iya. Silakan, Anda bisa bergabung, bertanya, berdiskusi. Diuji aja. Diuji aja. Iya. Oke. Bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda mau bersaksi. Anda pun mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di masa pandemi seperti ini. Sementara seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, mungkin justru Tuhan membuka pintu buat Anda. Anda bisa bersaksi 0315046000. Saya buka untuk kekasih Tuhan, SMS atau WA 081333060000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.